Museum Sultan Mahmud Badarudin II merupakan salah satu museum bersejarah penting di kota Palembang. Bangunan museum ini memiliki perjalanan sejarah yang panjang karena pada awalnya merupakan bekas keraton Kesultanan Palembang Darussalam yang kemudian dihancurkan oleh pemerintahan kolonial Belanda pada awal abad ke-19. Di atas reruntuhan keraton tersebut, Belanda membangun sebuah gedung bergaya arsitektur Indice Empire sekitar tahun 1823 sampai 1825 yang berfungsi sebagai rumah residen Belanda. Lalu sempat digunakan oleh Jepang sebagai markas militer serta oleh pemerintah Indonesia sebagai kantor militer setelah kemerdekaan. Pada tahun 1984, bangunan ini resmi dialihfungsikan sebagai museum dan diberi nama Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Sebagai bentuk penghormatan kepada Sultan Mahmud Badarudin II, seorang pahlawan nasional yang gigih melawan penjajah Belanda. Museum ini menyimpan ratusan koleksi bersejarah seperti senjata tradisional, kain adat Palembang, perhiasan, mata uang kuno, naskah lama, serta berbagai artefak yang menggambarkan kehidupan masyarakat Palembang dari masa Sriwijaya, Kesultanan Palembang hingga era kolonial. Kehadiran Museum Sultan Mahmud Badarudin II tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga sebagai sarana edukasi, pelestarian budaya, dan wisata sejarah yang penting bagi generasi muda dan masyarakat umum. Di sini ada perkawinan adat Palembang. Di bagian ini kita dapat melihat gambaran perkawinan adat Palembang. Upacara pernikahan adat Palembang merupakan warisan budaya Melayu yang masih dilaksanakan hingga sekarang. Setiap proses dalam perkawinan adat memiliki makna seperti simbol kehormatan keluarga, kesopanan, dan kebersamaan. Tradisi ini menunjukkan bahwa budaya Melayu Palembang sangat menjunjung tinggi nilai adat, tata krama, dan hubungan kekeluargaan. Nah, di sini ada busana orang Palembang. Busana adat orang Palembang seperti esan gende dan esan pangsongko merupakan pakaian adat khas Melayu Palembang. Busana ini biasanya digunakan dalam acara adat dan pernikahan. Busana adat Palembang memiliki hiasan yang megah, warna yang khas, serta makna simbolik yang mencerminkan keagungan dan martabat masyarakat Melayu Palembang. Hingga kini busana ini masih dilestarikan sebagai identitas budaya daerah. Di sini ada Ratu Sinuhun. Palembang merupakan salah satu pusat peradaban penting di Nusantara. Setelah runtuhnya Kerajaan Sriwijaya, Palembang berkembang menjadi wilayah strategis dan kemudian melahirkan Kesultanan Palembang Darussalam pada abad ke-17. Pada peralihan ini ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh pengaruh baik laki-laki maupun perempuan. Salah satunya adalah Ratu Sinuhun. Ini ada lukisan Ratu Sinuhun. Ratu Sinuhun hidup pada masa pemerintahan awal Palembang Islam, ketika sistem sosial, hukum, dan adat sedang mengalami penataan untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Nah, di sini ada hasil kerajinan tenun. Nah, di sini ada hasil kerajinan tenun. Tenun merupakan salah satu jenis kerajinan paling tersohor dari Palembang. Kain songket, kain tanjung, dan kain blongsong adalah beberapa hasil dari kerajinan tenun Palembang. Yang pertama, kain songket. Ada dua pendapat mengenai proses kelahiran songket. Pendapat pertama menyatakan bahwa songket telah ada di Palembang ada sejak masa Sriwijaya. Pada waktu itu, kerajinan songket merupakan salah satu usaha sambilan bagi penduduk asli Palembang. Pendapat kedua menyatakan bahwa songket muncul pada masa Kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 1659 sampai 1823. Pada masa itu, songket dikenakan oleh para sultan sebagai pelengkap pakaian kebesaran. Perbedaan pendapat juga timbul terkait asal-usul nama songket. Salah satu sumber menyebut bahwa songket berasal dari kata disongsong dan diteket atau disulam.
sehingga songket berarti kain yang pembuatannya disongsong dan disulam. Selain itu, ada juga pendapat bahwa songket Palembang konon berasal dari kata songko, yaitu kain penutup kepala yang dihias benang emas. Selanjutnya ada lagi yang menyebut kata songket itu sendiri berasal dari kata tusuk dan cukit yang dikronimkan menjadi sukit, kemudian berubah menjadi sungkit dan akhirnya berubah menjadi songket.